Saya akan ajarkan dan saya akan jelaskan bagaimana ilmu meditasi penyambungan nurullah kepada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa huwas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ataupun di bulan suci yang penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya Ahmad Syaiful berjumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini pembahasan saya akan saya lanjutkan tentang pembahasan kaji diri yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Namun pada video yang sebelumnya saya rasa mungkin banyak di antara saudaraku dimanapun berada, teman-teman kurang paham dengan penyampaian yang saya sampaikan. Nah, pada malam hari ini saya akan coba untuk sampaikan semuanya, akan saya bongkar tata cara dan untuk menguasai ataupun menyambung nur Allah dalam diri kita, agar dalam diri kita terdapat nur Allah yang fungsinya sangat luar biasa untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan adanya nur Allah dalam diri kita dan penyambungan antara diri kita dengan nur Allah itu menjadikan rahmat yang sangat luar biasa. Dan insya Allah jika kita mampu menguasai dan menyambungkan nur Allah dan nur Muhammad dalam diri kita, maka banyak karomah yang akan kita dapatkan. Nah, pada video sebelumnya saya sampaikan pada saudaraku dimanapun berada, mungkin bagi teman-teman yang masih muda itu kurang paham dengan apa yang saya sampaikan. Nah, kali ini mudah-mudahan jika saudaraku ataupun teman-teman semuanya dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menonton video saya sampai habis agar tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Karena apa? Jika saudaraku ataupun teman-teman semuanya dimanapun berada yang dirahmati Allah tidak sampai habis menonton video saya, maka banyak salah paham di penyampaian saya nanti. Jadi untuk itu tonton sampai habis, pahami apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadikan berkah dan karomah untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe dan share kepada rekan-rekan agar mereka paham dengan ilmu kaji diri. Dengan ilmu kaji diri kita, ya, mengkaji diri kita, jika kita sudah mampu mengkaji diri kita, insya Allah banyak berkah dan
karomah yang sangat luar biasa yang akan kita rasakan nanti, seperti yang dilakukan oleh para sufi, para kiai dan para wali. Itu pertama kali mereka akan mengkaji diri mereka sendiri, mengkaji diri kita sendiri, benarkah dengan apa yang sudah kita lakukan atau belum. Oleh karena itu, saudaraku dimanapun berada, maka dengan mengkaji diri kita, dengan mengenal diri kita, insya Allah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menancapkan dan menggantungkan nurullah pada hati kita. Nanti ya saya akan sampaikan bagaimana cara kita bisa mengkaji diri kita. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan, bahwasanya untuk mengkosongkan diri, ya, diri kita kosongkan terlebih dahulu, baru kita isi dengan nurullah dan menyambungkan Muhammad dalam diri kita. Nah, jika sudah kita sambungkan nurullah dan nur Muhammad dalam diri kita, insya Allah banyak manfaat dan karomah yang akan kita rasakan nanti. Sebagai salah satu contoh, dengan kehidupan kita nanti, jadi salah satu contohnya adalah rezeki yang begitu mudah kita dapatkan, Pak, insya Allah, dengan keyakinan yang kuat, bahwasanya jika kita mampu menanamkan nurullah dan nur Muhammad dalam diri kita, insya Allah kita apapun yang kita inginkan, apapun yang kita doakan, dan apapun yang kita munajatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan dengan secepat kilat. Nah, bagaimana ya kita akan jelaskan bagaimana cara kita mengkosongkan diri, dan bagaimana kita mengkaji diri kita sendiri, dan lalu bagaimana kita menyambungkan nurullah dalam diri kita. Pertama, syarat yang paling utama adalah kita harus membersihkan diri kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki kepada orang lain. Itu kita harus hilangkan semuanya, semua penyakit-penyakit hati kita hilangkan semuanya, lalu timbulkan dalam diri kita, dalam hati kita, dengan rasa ikhlas dan terima dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah digariskan. Itu adalah salah satu contoh syarat yang harus dilakukan oleh kita. Ya, dan tentunya menjalankan syariat dan perintah Allah itu adalah yang wajib juga kita jalankan. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita mengkosongkan diri, dan saya akan mengijazahkan ilmu penyambungan nurullah dalam diri kita. Pertama, tadi syarat yang pertama adalah untuk membersihkan kotoran hati dan perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, lakukan kewajiban-kewajiban syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, setelah kita bisa mengenal diri kita, siapa diri kita, lalu kosongkan diri kita dengan beberapa cara ataupun teknik. Ada dua cara, ada beberapa cara, yaitu pertama dengan cara teknik meditasi ataupun dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meditasi. Yang kedua yaitu dengan cara jalur yang ditentukan, seperti jika kita sudah menjalankan syariat, hakikat, ma'rifat, yaitu hakikat, syariat, syariat, hakikat dan ma'rifat. Jika kita sudah menjalankan syariatnya, lalu kita lakukan hakikat, lalu kita akan mencapai pada ma'rifat.
untuk tahapan ini ya, ini bukan kelas-kelas kita ya, bukan kelas kita, mungkin belum mampu untuk kita. Jaga saudaraku ataupun temanku semanapun dimanapun berada yang dirahmati Allah, jika mampu melakukannya ya lebih bagus lagi ya, itu. Jadi syariat salah satu contoh adalah menjalankan kewajiban seperti rukun Islam ya. Sholat, syahadat ya, terus zakat, haji dan sebagainya adalah syariat, dan menjalankannya sesuai dengan hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya, hakikat adalah jalannya, dan ilmunya adalah thariqah. Ilmu thariqah adalah jalan untuk menuju sampai ke tingkatan ma'rifatullah. Itu jalan yang harus dijalani oleh orang-orang yang seperti tingkatan para kiai, para wali, para sufi, itu ada tingkatan ini. Nah, kalau kita ya, kelas-kelas kita ini ya, yang kita perlu kita jalankan ya, dengan cara teknik meditasi ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meditasi. Nah, bagaimana caranya meditasi? Ya, bagaimana caranya meditasi? Nah, saya akan ajarkan dan saya akan jelaskan bagaimana cara untuk menguasai ilmu meditasi penyambungan nurullah kepada diri kita. Yang pertama sediakan tempat yang cukup nyaman untuk kita lakukan ya, untuk bermeditasi ya, yang aman dan tidak terganggu oleh siapapun ya, tidak terganggu oleh siapapun. Pertama, setelah kita lakukan tempat sudah kita sediakan, lalu kita duduk teknik meditasi ya, teknik meditasi. Nah, inilah cara termudah untuk mengkosongkan diri ya, mengosongkan semua ya dari hawa nafsu dan sebagainya, dan mengisi dengan nurullah dalam diri kita ya, dengan cara meditasi tersebut ya. Dengan meditasi mudah-mudahan ya kita mampu mengosongkan diri dari berbagai macam nafsu, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meditasi dan berdoa ataupun zikir, insyaallah di situ akan ada tali yang menyambungkan dalam diri kita, dalam hati kita kepada nurullah dan nur Muhammad yang sudah ada dalam diri kita ya. Jadi tekniknya tadi, pertama sediakan tempat yang aman, nyaman, yang tidak terganggu oleh siapapun ya. Yang kedua, duduk posisi dengan meditasi. Duduknya bagaimana ya? Kita sila ya, sila dengan teknik teratai. Sila teknik teratai, yaitu meditasi duduk teratai. Yang kedua yaitu menekan di antara dubur dan dubul ya, pada di antara dua titik, yaitu lubang antara dubul dan dubur. Di situ ada titik yang dinamakan titik Kundalini Sakti. Nah, jika kita tekan dengan tungkak, kalau orang Jawa namanya ya, tumit ya, kita tekankan di situ, kita duduki pas di tengah-tengah ya, kita tekan di situ tumitnya, lalu kita duduk dengan senyaman mungkin. Maka saat kita bermeditasi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, energi yang tertekan di Kundalini Sakti tadi itu akan aktif ya, ya, dengan doa-doa, yaitu dengan cara dalam hati ucapkan Allah
ya, dalam hati dan mengucapkan Allah, 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 Allah dengan menekuk lidah ke atas, ya, lidah di langit-langit. Nah, dengan ucapan demikian ya, pada saat kita mengosongkan diri dan lalu hanya terdapat wiritan dalam hati kita ya, ucapan dengan kata Allah, 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 Allah. Pada saat itulah nanti ya, lama kelamaan ya, akan tersambung dengan nurullah yang ada dalam diri kita. Jadi nurullah itu akan tersambung dengan hati kita. Pada saat kita sudah tersambung dengan nurullah ya, insya Allah apapun yang kita ucapkan ataupun kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam waktu sekejap akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Allahu Karim ya, akan dikabulkan oleh Allahu Karim. Itulah teknik yang untuk kelas-kelas kita ya, cukup mudah untuk kita jalani. Nah, setelah kita lakukan meditasi ya setiap malam ataupun setelah menjalankan ibadah sholat isya ataupun di tengah malam hingga sampai pada subuh jika kita mampu, jika tidak ya pada waktu itu kita habis sholat isya hingga semampu kita ya, hingga semampu kita jika kita melakukan meditasi ini untuk menyambungkan nurullah dalam diri kita. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan meditasi dengan penyambungan nurullah, kita lanjutkan lagi agar mencapai pada tingkatan ma'rifatullah ya, dengan cara mensyukuri nikmat Allah dengan cara zikir nafas. Nah, inilah yang akan saya ijazahkan pada rekan-rekan dan saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Zikir nafas adalah satu yang sangat-sangat penting untuk kita sebagai manusia ya, karena jika kita menyadari ya, jika kita menyadari bahwa napas ini adalah saat kita mengambil napas dan mengeluarkan napas dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun sadar dengan napas, mudah-mudahan insya Allah apapun yang menjadi keinginan saudaraku dimanapun berada dapat dikabulkan dalam waktu singkat secepat kilat ya, ini bisa menjadikan si lidah ya, si pahit lidah kalau dalam sejarah dulunya ya, seperti si pahit lidah. Jadi apa yang kita ucapkan itu bisa benar-benar terjadi jika kita sudah istiqomah melakukan menjalankan teknik yang saya ajarkan. Jadi saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jalankan meditasi dengan zikir Allah 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 yang sudah saya jelaskan. Lalu pada setiap harinya atau setiap kita menjalankan rutinitas kita sadari nafas kita dengan cara zikir nafas. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengucapkan hu ya, dengan nafas waktu kita keluarkan hu, lalu kita tarik dengan ucapan Allah. Jadi nafas kita keluarkan dengan ucapan hu, tarik dengan Allah. Itu kita lakukan waktu kita belajar mungkin sangat sulit sekali ya. Itu sangat sulit sekali kalau kita pada waktu kita belajar itu sangat sulit sekali. Tapi jika kita lakukan dengan istiqomah, insya Allah tanpa kita sadari ya, sekalipun kita tidur, dalam tidur kita dalam hati kita akan terucap kata Allah Allah Allah. Nah,
Jika dalam tidur kita sudah sadar ya, menyadari bahwa zikir nafas itu kita jalankan terus dalam waktu kita tidur ya, fisik kita tidur tapi hati kita tidak. Nah, jika itu sudah bisa kita lakukan, ya, insya Allah apapun yang Anda inginkan akan terjadi dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam diri kita sudah tersambung nurullah yang ada dalam hati kita. Nah, saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kajian yang selama ini mungkin saudara atau teman-temanku semuanya itu bingung ya, mungkin belum paham dengan kaji diri dan zikir nafas dan sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan dan saya jabarkan sedetail-detailnya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tahapan ma'rifatullah. Nah, kalau di tingkatan kita sudah saya sampaikan bagaimana caranya. Nah, kalau di tingkatan para kiai dan wali dan para sufi itu mereka akan mendalami tentang syariat, hakikat, ma'rifat ya, dengan jalan apa? Syariat sudah dijalankan, hakikatnya dengan jalannya dan ilmunya adalah tasawuf ataupun ilmu thariqah untuk mencapai pada tahapan yang ma'rifatullah. Nanti ada lagi tinggiannya di atas dari ma'rifatullah, ada lagi. Nah, mungkin cukup kita tahu saja pada tingkatan-tingkatan itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan berkah dan rahmat kepada kita semua ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan kemudahan dan apapun urusan yang kita jalani ataupun kita hadapi, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara yang tidak kita akan jalani. Saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi uraian yang saya sampaikan, sedikit uraiannya tentang kaji diri dan cara menyambungkan nurullah dalam diri kita dan Nur Muhammad yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menjalankan apa yang saya ajarkan. Jika kita menjalankannya dengan istiqomah, insya Allah Anda akan mendapatkan karomah yang tidak Anda sadari dan Anda bisa mencapai pada tingkatan ma'rifat. Nah, saudaraku dimanapun berada yang dirahmati Allah, demikianlah penyampaian saya dan uraiannya. Apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan ataupun salah, saya sebagai manusia pada umumnya mungkin banyak kesalahan dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari saya akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.